Bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Ya, ada beberapa macam reproduksi pada tumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ya, perkembangbiakan vegetatif bisa kita lihat bagiannya, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, namun sebelumnya, apa sih perbedaan dari perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif? Nah, perkembangbiakan generatif artinya melalui proses perkawinan atau ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Oke, yang pertama kita lihat dulu sekarang reproduksi pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, lumut dan paku mengalami yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan. Jadi, ada dua macam reproduksi, yaitu vegetatif dan generatif. Secara vegetatif, lumut dan paku menghasilkan yang namanya spora. Sedangkan untuk reproduksi generatifnya menghasilkan gamet atau sel kelamin. Ya. Archegonium itu sel kelamin betina, sedangkan Antheridium itu sel kelamin jantan. Dan secara generatif menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana bentuk spora ya. Oke, ada spora pada lumut, kemudian ada spora pada tumbuhan paku. Ada juga spora pada jamur di roti yang sudah membusuk. Oke, kalau kita perbesar di sini ada sporanya. Nah, selanjutnya reproduksi pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji melakukan reproduksi secara generatif maupun vegetatif. Oke. Nah, untuk reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu tumbuhan berbiji tertutup dan terbuka, perbedaannya di mana. Nah, kalau tumbuhan biji tertutup berarti bijinya ditutupi oleh daging buah, begitu ya. Sedangkan tumbuhan biji terbuka tidak. Nah, untuk reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae terjadi yang namanya pembuahan ganda, yaitu yang pertama inti generatif 1 ya. Inti generatif 1 ini nanti akan bertemu ya atau akan membuahi ovum dan kemudian membentuk yang namanya zigot. Oke. Sedangkan inti generatif 2 yang ada di sini akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang ada di sini. Nah, ketika inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder, maka akan menghasilkan yang namanya endosperma sebagai cadangan makanan. Dihasilkan atau ada 2 kali pembuahan, yaitu ketika inti generatif 1 bertemu dengan ovum membentuk zigot dan inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk atau menghasilkan endosperm sebagai cadangan makanan. Nah, sementara pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ya, dia memiliki yang namanya strobilus. Nah, kira-kira seperti ini strobilusnya ya. Nah, tumbuhan berbiji terbuka ini setiap strobilus hanya memiliki 1 sel kelamin. Oleh sebab itu dia disebut berumah 2 atau dioecious. Jadi setiap strobilus hanya memiliki 1 kelamin dan terjadi pembuahan tunggal pada biji terbuka, di mana sel sperma yang ada pada tabung yang disebut polen yang bertemu dengan sel telur atau ovum akan menghasilkan zigot atau biji, kemudian berkembang menjadi embrio dan seterusnya sampai tumbuh
satu individu baru yaitu pinus muda. Nah, sekarang kita mau melihat tipe-tipe penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya penyerbukan ada 4 tipe. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, ya. Penyerbukan sendiri atau yang disebut dengan autogami. Berarti penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Ya. Jadi putik dan serbuk sarinya ada dalam satu bunga. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau yang disebut dengan geilonogami. Yang berarti penyerbukan ini berlangsung antara dua bunga yang masih berada dalam satu tanaman. Oke, berlangsung antara dua bunga yang masih berada dalam satu tanaman. Sedangkan penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan yang terjadi antara dua bunga yang berbeda tanaman tapi masih satu jenis. Sedangkan penyerbukan basta adalah penyerbukan yang terjadi antara dua bunga yang berbeda jenis. Itulah tipe-tipe penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, kalau berdasarkan perantaranya, penyerbukan terdiri dari penyerbukan oleh angin atau yang dibantu oleh angin, disebut juga anemogami. Kemudian ada penyerbukan yang dibantu oleh aliran air atau hidrogami. Yang ketiga ada penyerbukan oleh hewan atau dibantu oleh hewan yang disebut zoidiogami, dan penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Nah, untuk anemogami, yaitu tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin, biasanya memiliki ciri dengan mahkota yang kecil, serbuk sarinya ringan, sehingga lebih mudah untuk dibawa oleh angin. Contohnya pada tanaman jagung. Kemudian hidrogami yaitu tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh air. Nah, biasanya terjadi pada tanaman-tanaman yang hidup di sekitar aliran sungai. Jadi serbuk sarinya mudah mengambang di atas air. Contohnya pada eceng gondok atau pada tanaman teratai. Sedangkan zoidiogami atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan sebenarnya masih terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang dibantu oleh serangga yang disebut entomogami, kemudian ada yang dibantu oleh burung disebut ornitogami, ada yang dibantu oleh kelelawar atau chiropterogami. Biasanya yang dibantu oleh kelelawar terjadi pada bunga yang mekar di malam hari. Yang keempat, ada juga yang dibantu oleh siput yang disebut malakogami, yaitu terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang sering didatangi oleh siput, ya. Kemudian antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia ini biasa terjadi pada tumbuhan-tumbuhan berumah dua atau dioecious. Nah, tumbuhan berumah dua artinya tumbuhan yang setiap bunganya hanya memiliki satu jenis kelamin saja. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh manusia ini biasanya karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga manusia sering sekali sengaja menghilangkannya untuk memperoleh bibit unggul. Nah, itulah macam-macam penyerbukan, dan sekarang kita akan belajar mengenai reproduksi secara vegetatif atau perkembangbiakan tanpa terjadi penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu terdiri dari dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami artinya perkembangbiakan secara tidak kawin atau secara aseksual tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan yang terjadi secara alami atau terjadi dengan sendirinya. Sedangkan vegetatif buatan itu melalui campur tangan manusia. Nah, vegetatif alami terjadi dengan berbagai cara. Yang pertama kita lihat rizoma, yaitu
Modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah yang bertunas. Contohnya, lengkuas, kunyit, dan jahe. Sedangkan tunas adventif yaitu tunas yang muncul selain dari ujung batang atau ketiak daun. Contohnya pada tumbuhan cocor, bebek. Selanjutnya pada umbi-umbian, ada yang namanya umbi lapis, yaitu umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat. Contohnya pada tanaman bawang merah. Sedangkan umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Contohnya pada tanaman kentang. Sedangkan umbi akar adalah akar yang menyimpan cadangan makanan dan menggembung. Contohnya pada tanaman wortel, kemudian ada pada tanaman lobak. Jika ketiga dari jenis umbi ini kita tanam dalam tanah, maka umbinya saja sudah bisa tumbuh menghasilkan tanaman yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah geragi atau solon, yaitu batang yang tumbuh di atas permukaan tanah dan akan tumbuh menjadi bakal tanaman baru. Contohnya pada tanaman stroberi. Sedangkan tunas adalah tunas yang tumbuh pada ketiak daun dan ujung batang, contohnya pada bambu dan pisang. Nah, sedangkan vegetatif buatan atau vegetatif yang dilakukan oleh manusia, yang termasuk ke dalamnya adalah yang pertama stek, yaitu dengan memotong tanaman untuk mendapatkan tanaman baru. Ya, biasa dilakukan pada tanaman singkong. Kemudian yang kedua adalah mencangkok, yaitu dengan mengupas kulit batang, kemudian dibalut tanah agar dapat membentuk akar sehingga dapat dipisahkan membentuk tanaman yang baru. Contohnya pada tanaman jambu biji. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menempel atau ovulasi. Nah, dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit dengan mata tunas ke kulit pohon lain sehingga bersatu menjadi tanaman yang baru. Sedangkan menyambung itu dengan cara menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Terakhir, bagian dari vegetatif buatan adalah merunduk dengan cara merundukkan cabang batang tanaman yang panjang lalu menimbunnya dengan tanah agar tumbuh menjadi individu baru. Itulah bagian atau jenis-jenis dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.